Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya masuk pada bab yang ke-10 yaitu command line tips and trick ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas sedikit materi. Nah, materinya itu adalah yang pertama menggabungkan beberapa komen, yang kedua tab completion, lalu yang ketiga history, lalu yang keempat adalah command shortcut. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa merunning Debian servernya. Nah, di sini berhubung saya sudah meruningnya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menuju ke tanda seperti ini. Lalu di sini kalian pergi ke yang tipe to search. Lalu kalian bisa ketikkan terminal. Kemudian kalian klik. Nah, pertama kan kita sudah mengetahui bahwa ada perintah ls. Nah, ls itu perintah untuk melihat apa saja isi dari sebuah directory ya teman-teman. Ini kita bisa enter. Di sini kita ketikkan pwd. Nah, di sini kita sedang berada di /home/Windy Aisyah Putri ya teman-teman. Nah, di dalam ls ini itu terdapat desktop, dir 1, dir A, dir B, dir C, dir D, dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, jika kita ingin melihat isi dari dir A ini itu, kita itu bisa ketikkan perintah ls dir A. Kita bisa enter. Nah, isi dari ls dir A ini itu adalah a.txt, b.txt, lalu c.txt ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin melihat isi dari dir B ini, kalian bisa ketikkan lagi ls dir B, kemudian enter. Isi dari ls dir B ini itu adalah 14.txt, 15.txt, lalu 16.txt. Nah, bagaimana nih jika kita ingin melihat isi dari dir A dan dir B secara bersamaan? Nah, kalian itu bisa ketikkan ls, terus dir A, terus dir B, kemudian enter. Nah, di sini itu isi dari dir A itu adalah a.txt dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada isi dari dir B-nya juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ketikkan yang lebih panjangnya, yaitu kita ketikkan perintah ls min r kapital lalu dir A. Nah, di sini itu sudah tercantum ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan ketikkan yang dir B-nya teman-teman. Kita bisa ketikkan ls min r spasi dir B. Kemudian enter. Nah, di sini isi dari dir B-nya ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin melihat secara bersamaan antara dir A dan dir B atau secara langsung, kalian bisa ketikkan ls min r kapital lalu dir A, dir B. Kemudian enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi yang di atas itu isi dari dir A, lalu yang di bawah itu isi dari dir B. Nah, jadi seperti inilah cara kalian ingin melihat secara langsung atau secara bersamaan antara dir A dan dir B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang berikutnya itu adalah tentang tab completion. Kita langsung praktekkan saja. Nah, jadi materi tab completion itu kita itu bisa mulai dari kita bisa ketikkan cd spasi slice tab. Kita otomatis akan ke slice etc ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Untuk memastikannya, kita bisa ketikkan pwd, kemudian enter. Dan di sini kita sedang berada di slice etc ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk ketikkan C. Lalu kita tab. Itu otomatis tidak akan bisa ya teman-teman, karena di komen C itu terdapat banyak huruf yang awalnya itu C. Lalu kita bisa tab 2 kali atau 1 kali lagi kita bisa tab. Nah, di sini kita itu ada beberapa kalimat yang awalannya itu C. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tulisan more. Lalu kalau di enter itu tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketikkan Q. Nah, untuk yang berikutnya saya akan masuk ke slice view. Lalu gimana sih caranya? Nah, di sini kalian bisa ketikkan cd, kemudian slice, lalu H, lalu tab. Lalu otomatis kalian sedang di home slice ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba ketikkan cd, kemudian slice, lalu H, kemudian tab. Nah, jadi kita sudah di slice home slice ya teman-teman. Lalu
User saya itu bernama Windy Asia Putri. Kita coba ketikkan W kemudian tab. Lalu otomatis akan tercantum nama user saya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, di sini kita bisa ls ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya coba akan masuk ke yang dokumen ini teman-teman. Nah di sini saya coba ketikkan cd kemudian d, kemudian kita bisa tab. Nah, itu tidak akan bisa ya teman-teman, dikarenakan di sini itu ada dokumen dan ada desktop. Nah, kita coba ke tab yang satu kali lagi. Nah, di sini itu terdapat pilihan. Kita itu mau yang ke desktop atau yang dokumen. Nah, di sini jika kalian ingin yang desktop itu, kalian bisa klik E lalu kemudian tab. Nah, berhubung saya ingin yang ke dokumen, jadi saya itu O kemudian tab. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu di sini saya bisa PWD untuk memastikannya. Di sini saya sedang berada di /home/Windy Asia Putri /dokumen ya teman-teman. Kemudian kita bisa cd.2 kemudian enter, lalu kita bisa ls. Nah di sini misalkan saya ingin menuju ke dir A, itu tidak akan bisa ya teman-teman jika kita menggunakan tab compression. Nah kenapa sih tidak bisa? Nah dir A itu hanya berbeda dengan huruf terakhirnya saja. Jadi kita itu tidak bisa ya teman-teman. Nah kita coba cd D. Nah, tidak akan bisa ya teman-teman. Jika kita tab lagi, nah kita itu akan diberi pilihan kita itu mau yang dir 1, dir A, dir B, dir C, dan dir D atau yang lainnya. Nah, untuk itu kita itu bisa ketikkan secara manual saja cd dir A. Kemudian enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa cd 2 dulu. Di sini kita coba ketikkan cd D lalu tab. Nah, di sini dir ya teman-teman, karena di sini itu terdapat dir A, dir B, dir C, dir D, dan yang lainnya. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang history. Kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke DB-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah membuka terminalnya ya teman-teman. Untuk pertamanya kita harus ketikkan history. Kemudian enter. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan perintah-perintah yang sebelumnya kita gunakan ya teman-teman. Jadi ini itu membantu kita jika kita ingin kembali ke perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi gimana sih caranya? Nah, jadi caranya itu kalian bisa klik tanda seru ini, kemudian kalian itu pilih mau ke perintah yang mana. Nah, di sini saya akan menjalankan perintah cd dokumen slash ini. Nah, di sini itu kalian itu harus melihat angkanya saja. Dan di sini itu angkanya itu 219 ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan 219 kemudian enter. Nah, di sini sudah menjalankan perintah cd dokumen slash ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita menjelaskan tentang dua tanda seru ini. Nah, jadi sebelumnya kan saya menjalankan perintah cd dokumen slash ini ya teman-teman. Jadi tanda seru ini itu akan kembali ke perintah awal yang sudah kita gunakan. Nah, untuk itu kita bisa enter. Nah, jadi kita akan ke perintah awal ya teman-teman, yaitu cd dokumen slash. Lalu kemudian jika kita ingin pergi ke perintah yang lainnya. Nah, di sini itu clear itu angkanya itu 220 ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin meng-clear itu kalian bisa ketikkan 220 kemudian enter. Nah, jadi otomatis akan meng-clear ya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang terakhir yaitu comment shortcut. Kita langsung saja ya teman-teman. Nah, jika kita ketikkan ctrl+a itu adalah kegunaannya itu kembali ke awal perintah ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan cd/home/dokumen/Windy Asia Putri. Nah, jika terdapat typo atau salah ketik itu, jika perintahnya itu ini itu kan pendek ya teman-teman, jadi gampang jika kita akan menghapusnya. Nah, gimana kalau perintahnya itu terlalu panjang dan dia juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghapusnya?
Dan solusinya itu kalian bisa menekan Ctrl Alt, yang di sini itu akan diarahkan ke awal kalimat ya teman-teman. Kalau semisal ingin kembali ke belakang itu kalian bisa Ctrl E. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada Ctrl W. Nah, jadi Ctrl W itu adalah untuk menghapus satu kata ya teman-teman. Nah, semisal jika saya ingin membuat directory baru dengan nama ABCD. Nah, untuk menghapusnya itu kalian bisa Ctrl W, lalu otomatis satu kata itu akan hilang atau terhapus ya teman-teman. Kita bisa Ctrl W lagi, terus kita Ctrl W lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu juga ada CTRL-R. Nah, jadi kegunaan dari CTRL-R itu adalah untuk mencari history komen ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan Ctrl plus R. Nah, di sini saya akan coba mencari ls biasa. Kita bisa ketik L, kemudian S. Nah, jadi jika kalian belum menemukan apa yang diinginkan, kalian bisa Ctrl L sampai menemukan yang diinginkan kalian ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah ls. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada CTRL-L ya teman-teman. Nah, jadi kegunaan dari CTRL itu adalah untuk menghapus output dari terminal ya teman-teman. Nah, cara membersihkan output dari terminal itu kan tadinya kita itu menggunakan clear ya teman-teman. Jadi kita itu menggunakan yang Ctrl L saja. Kita coba, kita bisa klik yang Ctrl plus L. Nah, jadi kita akan membersihkan output dari terminal atau menghapus output dari terminal ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.